Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para siswa-siswi SMA Negeri Utama. Teruntuk untuk kelas 10 IPS, IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. Baik, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Bapak Ristian Pripurnomo, biasa dipanggil Pak Ristian. Selama kalian kelas 10 IPS, nanti yang akan mengajar atau mengampu mapel bahasa Indonesia adalah Bapak. Dan untuk materi pertama kita yaitu teks laporan observasi atau yang sering kita sebut atau yang sering kita dengar LHO. Nah, untuk pengertian LHO atau laporan hasil observasi yaitu gaya teks yang digunakan khusus untuk melaporkan hasil observasi secara sistematis atau teks yang berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Nah, di sini tolong digarisbawahi kata-kata observasi. Kalau kita dengar kata-kata observasi berarti kita menilik lebih ke arah pengamatan dan penelitian. Jadi kita nanti akan mencoba membuat LHO atau laporan hasil observasi dengan pengamatan apa? Dengan pengamatan areal sekitar kita. Pak, boleh nggak Pak objek yang bergerak? Itu tidak boleh. Dalam hasil laporan hasil observasi itu tidak boleh menggunakan objek yang bergerak atau hidup. Ya, karena apa? Kita berupa teks. Teks itu adalah tertulis ya. Ada keterangannya. Secara otomatis kita akan menjelaskan, jadi kita tidak boleh menggunakan media gambar atau segala macam, nggak perlu. Nah, di sini itu Bapak jelaskan secara teknisnya, nanti kita lebih lanjut ketika kita tatap muka. Insya Allah Bapak akan menjabarkan secara praktek biar kalian itu lebih paham. Oke, tadi Bapak cuma menjelaskan tentang pengertiannya. Kita akan bahas tujuan teks ini. Tujuan teks laporan hasil observasi yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menentukan teknik atau cara baru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Nomor 4, melakukan pengawasan atau perbaikan. Nah, yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, dari 5 ini itu saling berkaitan. Yang pertama, poin yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Dalam LHO, kita diwajibkan untuk mengatasi suatu persoalan atau memecahkan suatu persoalan dengan cara apa? Dengan melaksanakan atau melakukan observasi atau pengamatan atau juga penelitian. Ya. Nah, kita akan dituntut untuk memecahkan suatu persoalan, di mana persoalan itu kita mengatasinya dengan cara yang objektif. Tidak boleh menurut kita pribadi, itu tidak dianjurkan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ketika kita sudah mengatasi masalah atau persoalan, kita akan menemukan teknik. Nah, kita akan menemukan teknik atau cara terbaru dalam menyelesaikan persoalan dalam LHO. Karena apa? Setiap orang atau setiap kelompok itu ketika membuat suatu laporan hasil observasi itu dengan teknik dan cara yang terbaru, dengan caranya masing-masing. Tidak boleh menjiplak atau tidak boleh ikut sama dengan kelompok-kelompok yang lain, itu tidak perlu. Tidak dianjurkan seperti itu. Nah, ketika sudah menemukan teknik, dia akan mengambil suatu keputusan lebih efektif. Maksudnya gimana? Nah, ketika kalian menemukan suatu masalah dan menemukan teknik baru, di situ kalian akan dituntut untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Maksudnya apa? Yang dia bilang ya, harus secara objektif, tidak boleh subjektif. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pengawasan atau perbaikan. Ketika kalian di lapangan menemukan suatu persoalan, kalian ada dua pilihan, hanya mengawasi atau memperbaiki. Syukur-syukur dua-duanya. Alangkah baiknya dua-duanya. Ketika kamu mengawasi dan kamu menemukan titik di mana itu posisinya itu salah,
atau mungkin kurang penjabaran atau mungkin argumentasinya kurang jelas, silakan kalian perbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara klarifikasi. Klarifikasi apa? Klarifikasi objek yang menjadi bahan laporan hasil observasi. Nah, berikutnya apa? Ketika kamu sudah menemukan teknik, terus mengambil keputusan, terus melakukan pengawasan atau perbaikan. Nah, yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu persoalan atau permasalahan. Nah, di sini apa? Bagian terpenting ketika nomor 5 itu kamu tuh akan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, sampai di mana nih masalahnya? Apakah sudah kelar atau sudah selesai atau mungkin belum selesai? Nanti kalian apa? Kalian buat kelompok. Kelompok itu untuk apa? Untuk melihat sejauh mana permasalahan dalam LHO itu kalian akan kupas tuntas di situ. Kalau sekiranya dalam suatu individu nggak bisa, bagaimana Pak? Silakan membuat kelompok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itu tujuannya secara teknis ya. Nah, berikutnya struktur teks observasi. Dari sekian banyak teks, yang paling mudah atau yang paling simple adalah struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Kalau yang lain mungkin banyak strukturnya, tapi kalau teks laporan hasil observasi hanya 2. Ya. Di sini akan jelaskan. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi berisi tentang informasi dasar mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan. Nah, di sini berisi apa? Penjelasan yang mendetail. Ingat, tolong ada kata-kata mendetail di sini, itu tolong kalian garis bawahi, kalian cerna. Karena apa? Ini sifatnya adalah apa? Ini adalah sama halnya dengan teks eksposisi dan deskripsi. Ya, kalau LHO itu mengarah ke teks deskripsi, yaitu apa? Menjelaskan sesuatu objek yang sifatnya mendetail, sedetail-detailnya. Makanya apa? Nanti ketika kamu praktek membuat LHO, Bapak sarankan objeknya yang kecil aja. Contoh, misalkan penghapus, ballpoint, atau mungkin flash disk, jam dinding, yang sekiranya yang sifatnya sedikit lah ya, karena kan kita sedang pembelajaran untuk LHO. Oke? Nah, untuk berikutnya ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat global atau universal. Maksudnya gimana Pak? Kalau bersifat global atau universal itu tidak ada batasan apapun dalam kita melaksanakan LHO. Bebas, kecuali ketika kita menggunakan objek yang bergerak. Hewan, manusia, itu bukan LHO namanya riset. Ya, berbeda. Nanti Bapak akan menjelaskan secara perbedaan antara penelitian, pengamatan, riset, nanti Bapak akan menjelaskan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, merupakan hasil penelitian terkini. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya merupakan hasil penelitian yang terbaru. Jangan sampai ketika kamu sudah melakukan LHO tahun-tahun yang lalu, kamu utarakan di tahun yang sekarang, itu tidak boleh. Harus yang terbaru. Nah, berikutnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu sudah pasti. Dalam suatu teks apapun bentuk teksnya, itu pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak boleh melenceng dari kaidah kebahasaan Indonesia. Yang nomor 4, objek yang sedang kita bahas merupakan objek tunggal. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian membuat suatu LHO, dianjurkan dan memang diwajibkan kalian itu menggunakan satu objek. Tidak boleh 2 objek ataupun ganda ataupun banyak, itu tidak boleh karena beda ya. Yang Bapak bilang ya, istilahnya. Dan di sini pun sudah jelas banget tadi ketika Bapak jelasin dari awal, strukturnya hanya 2. Struktur LHO ada 2. Dia apa? Tadi secara
umum. Yang kedua adalah objek yang dilaporkan. Hanya 2 paragraf. Pak, boleh nggak kalau misalkan ada kita bikin 5 paragraf atau mungkin 10 paragraf? Boleh. Karena apa? Pada dasarnya struktur LHO itu hanya ada 2, ya, pernyataan umum sama aspek yang dilaporkan. Misalkan kamu mau membuat misalkan pernyataan umumnya, kamu bisa menjelaskan secara rinci, secara apa segala macam, secara umum ya, secara umum. Misalkan ada 3 paragraf atau mungkin 4 paragraf, tidak apa-apa. Kalau misalkan Pak, saya membuatnya misalkan aspek yang dilaporkan ada banyak Pak, ada 20 paragraf, silakan, itu tidak masalah ya. Berikutnya, fungsi LHO. Yang utama adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Sudah pasti. Maksudnya apa? Dalam melaksanakan LHO, kalian dituntut atau wajib sifatnya adalah menanggung-jawabi apa yang sudah kalian lakukan dalam pengamatan tersebut. Nah, nomor 2, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi seperti ini. Dalam setiap konteks kita akan melaksanakan LHO, itu pasti dalam pelaksanaan itu kita ada menemui sedikit masalah. Entah masalah dalam pengucapan, entah masalah dalam kita pengerangan kata, atau mungkin diksinya, pemilihan katanya, atau konjungsinya, atau mungkin kata sambungnya, itu sudah pasti. Nah, di sini kita diwajibkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang sesingkat apapun, sesimpel apapun, seefektif apapun, ya. Nah, nomor 3, sarana untuk mendokumentasi. Ya. Di sini kita akan membuat sebuah sarana pendokumentasian. Maksudnya apa? Nanti ketika kalian sudah membuat LHO, itu sudah pasti dan jelas kalian akan mendokumentasikan hasil kalian. Ya. Terus yang berikutnya, sebagai sumber informasi terpercaya. Maksudnya bagaimana Pak? Sebagai sumber informasi terpercaya, ketika kalian membuat suatu LHO, itu adalah suatu bentuk informasi. Dari siapa? Dari kalian sendiri. Dan terpercaya. Karena apa? Sifatnya kalian melakukan pengamatan dan penelitian. Nah, itu adalah fungsi LHO. Nah, sifat-sifat teks laporan hasil observasi atau LHO ada 3 sifat. Yang pertama adalah informatif, komunikatif, dan bersifat objektif. Tadi yang Bapak sebut objektif berkali-kali ya. Kenapa? Sifatnya di sini tidak ada istilah subjektif. Kalau subjektif itu menurut kita pribadi, ya. Dan kita tidak boleh ketika membuat suatu LHO itu kita selalu membanggakan apa yang kita buat. Contoh, misalkan ketika kalian membuat suatu LHO itu handphone misalkan, ada kata-kata seperti ini, kamu harus pakai Xiaomi. Wah, Xiaomi handphonenya paling bagus, paling wah. iPhone pun kalah, Huawei kalah, Samsung kalah. Jangan seperti itu. Itu bahasa kamu sendiri, tetapi paling tidak kamu jangan terlalu membanggakan dari hasil observasi yang sudah kalian lakukan. Gitu. Nah, di sini ada bahasa informatif atau informasi. Nah, di sini bersifat informasi, maksudnya apa? Ketika kalian membuat suatu LHO itu sudah pasti itu bentuknya adalah informasi. Sekalipun banyak orang sudah tahu, tetapi setidaknya kalian mencoba untuk memberikan informasi kepada halayak umum agar bisa mengetahui apa yang sudah kalian lakukan di situ. Yaitu apa? Lakukan penelitian, pengamatan, ya. Nah, yang kedua bersifat komunikatif atau komunikasi. Dalam ketika pelaksanaan di lapangan, kalian dituntut atau wajib ya komunikasi. Kenapa? Untuk mendapatkan data. Kalau tidak ada komunikasi, kalian tidak akan mendapatkan data yang kalian inginkan. Contoh, misalkan kalian akan membuat suatu laporan hasil observasi itu, misalkan handphone itu kan kamu nggak tahu, kamu tidak tahu istilahnya itu handphone bagus atau enggak. Kamu tuh butuh referensi informasi dari manapun, entah dari internet,
dari orang yang sudah makai, dari siapapun, itu kamu butuh. Itu bersifat komunikatif atau komunikasi. Ya. Berikutnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ada 4 langkah-langkah ketika kita akan membuat suatu LHO. Yang pertama adalah membuat judul, yang pertama pasti. Yang kedua adalah membuat kerangkanya. Nomor 3, menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Maksudnya gimana, Pak? Nah, disinilah kalian akan membuat gagasan utama atau kalimat dan kalimat penjelas dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, ya, dalam posisi apa? Pernyataan umum. Nah, silakan kamu kembangkan sendiri sesuatu itu terserah kalian sendiri, ya. Nah, nomor 4, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Nah, kalian harus ketahui ketika akan membuat LHO ini, kamu harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, baik, teratur, sistematis, tetapi bukan berarti banyak basa-basinya. Ya, jelas, singkat, padat. Tidak ada kata-kata ketika dalam laporan itu, nggak ada kata-kata lu gua, itu tidak ada. Ya, menggunakan bahasa yang sebaik mungkin. Ya, sekalipun nanti ketika pelaksanaannya, nanti kita bareng-bareng seperti apa, nanti biar Bapak jelasin lebih lanjut ketika nanti Bapak udah tatap muka. Ya. Terus yang berikutnya, jenis teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah teks observasi mempunyai berbagai macam tergantung pada objek yang diamati. Nah, di sini LHO sifatnya tergantung apa yang kalian akan menjadikan suatu objek. Terserah kalian. Makanya pada sini sifatnya adalah global, universal. Ya. Silakan kalian tuh mau coba membuat LHO tadi yang Bapak bilang, jangan sampai menggunakan objek yang bergerak atau hidup. Karena apa? Kamu tuh tidak perlu. Contoh, misalkan kamu tuh akan membuat LHO hewan. Berarti otomatis apa? Kamu harus bedah dulu isinya apa aja, itu kepanjangan. Makanya apa disebut sebagai riset. Begitu. Ya. Nah, yang kedua adalah observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik. Boleh nggak, Pak? Boleh. Silakan. Asal kalian mencoba untuk membuat objek objek ini kalian seobjektif mungkin. Kalau misalkan objeknya kondisi sosial, ekonomi, politik, jangan sampai mengarah pada yang sifatnya untuk kepentingan dari kamu sendiri gitu. Itu tidak dianjurkan dalam bahasa Indonesia, termasuk tidak ada di dalam LHO. Ya. Terus yang ketiga, observasi mengenai kondisi lingkungan atau ekosistem. Silakan. Boleh, Pak? Boleh. Bebas. Nomor 4, observasi mengenai keadaan yang sedang terjadi. Contoh, acara HUT RI dan sebagainya. Boleh, Pak? Boleh. Kenapa? Yang kita observasi adalah bukan kegiatan apa segala macam rinciannya, bukan, tetapi apa? Keadaannya. Di suatu lingkungan ini, contoh ya, di suatu lingkungan ini di RTA dan RWB itu gimana ketika pelaksanaannya? Keadaannya gimana? Apakah baik-baik saja? Apakah ada keributan di lomba ini? Apakah ada keributan ketika lomba apa? Nah, yang kita observasi bukan masalah lomba atau apanya, tetapi keadaannya. Ya. Itu aja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata salah atau penjelasan Bapak kurang jelas atau mungkin terlalu cepat. Insya Allah kita ketika ketemu Bapak nggak segan-segan untuk menjelaskan kembali LHO kalian secara prakteknya, entah salah atau benar. Yang penting kita udah mencoba. Ya, semoga COVID ini
segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa, kalian juga bisa tahu Bapak seperti apa. Jadi nanti kita lebih komunikatif lagi, lebih interaksi lagi. Insya Allah kita lebih cepat, kasarnya nanti ketika pelaksanaan di lapangan Bapak arahkan, insya Allah kita bisa mengetahui apakah yang kalian kerjakan atau yang kalian buat benar atau salah, tidak masalah ya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.